A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi pada mata kuliah tipografi ini. Ya, kita akan mulai masuk ke tahap praktek. Nah, yang saya siapkan kemarin untuk meet-nya ya. Untuk meet, jadi waktunya saya beri waktu beberapa minggu ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi teman-teman masih ada banyak waktu sampai pertemuan ini dibuat. Jadi masih ada luang waktu. Nah, coba saya cek meet-nya. Saya sebelum praktek saya sedikit memberikan boleh jadi saya akan memberikan sedikit kisi-kisi ya, biar hasilnya juga maksimal dan teman-teman pun juga akan lebih maksimal lagi portofolionya. Jadi kalau enaknya tugas desain itu teman-teman nggak bisa contek-mencontek ya. Walaupun diberikan kisi-kisi itu tetap ada tantangan agar teman-teman melakukan suatu pelatihan untuk experience-nya ya. Oke, jadi ini kelasnya. Ini sudah saya siapkan ujiannya ya. Saya share screen dulu, saya perbaiki dulu ukuran videonya. Nah, ini oke ya. Udah saya lihat dulu, ini UTS tipografi ya. Ini nah, ini teman-teman ya. Jadi deadline-nya masih jauh. Jadi tanggal 18 ya. Mulainya dari Oktober. Nah, ini Oktober, tanggal 4 Oktober. Nah, dari tanggal 4 Oktober ya. Mulainya dari tanggal 4 Oktober sampai 18. Nah, jadi ada 3 minggu waktunya. Sekarang kita tanggal berapa ini? Ini 27 September ya. 27 September. Nah, berarti ini ya masuk ke November maksud saya. November apa? November ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, harusnya Oktober ya. Oktober teman-teman. Tanggal 4 Oktober. Nah, ini ya. Tanggal 4 Oktober sampai tanggal 18 Oktober. Jadi ada 3 minggu. Dan kesempatan mengerjakan 4 kali. Ya, teman-teman ya. 4 kali. Jadi teman-teman bentar ya.
Nah, jadi teman-teman masih ada waktu untuk mengerjakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sampai pertemuan ini dibuat, ini masih bisa proses mengerjakan. Nah, jadi tugasnya sederhana sekali ya, teman-teman ya. Sederhana, tetapi saya merasa ini penting gitu ya. Jadi esensial juga ya. Jadi ini bermanfaat pastinya. Jadi pertama ya, semua karya mahasiswa disertakan nama lengkap, kelompok, kelas, dan data mahasiswa ya, lengkap ya. Disatukan dan dikirim ke dalam satu saja link Google Drive. Lalu WA-kan link ke dosen pengampu. Jadi teman-teman silahkan mengkoordinasi antara teman-teman satu kelas ya, baik yang S1, D3, disatukan semuanya ya, disusun komting, ditunjuk komting atau penanggung jawab siapa ya, satu atau dua orang mengkoordinasi mengumpulkan semua tugasnya hanya dalam satu link saja ya. Nah, kalau misalkan ada kendala apa-apa, tolong segera konfirmasi biar saya juga bisa cepat untuk memberikan bantuan solusi bagi kesulitan teman-temanku mahasiswa sekalian gitu ya. Jadi biar kita enak komunikasinya. Kalau teman-teman ada kendala harus segera langsung dibicarakan. Jangan cuma dibahas di belakang saya, tetapi kita diskusikan bareng, kita cari solusinya bersama. Gitu ya, lebih nyaman. Kemudian tugasnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi tugasnya adalah untuk UTS-nya ini sudah saya jelaskan. Sebutkan masing-masing 10 contoh font serif, sans serif, dan fantasi. Nanti bisa dicek di siakat kalian sendiri. Jelaskan fungsi masing-masing font. Jadi masing-masing font itu fungsinya untuk apa? Sans serif untuk apa? Dijabarkan. Font serif fungsinya apa? Dijabarkan. Font fantasi fungsinya apa? Dijabarkan. Serta contoh karya desain yang menggunakan masing-masing dari 3 font tersebut. Jadi sebutkan minimal satu karya, misalkan font serif contoh karyanya ini, sans serif contoh karyanya ini, fantasi contoh karyanya ini. Ya, nah, sederhana aja. Nah, meskipun tidak saya jelaskan formatnya apa, kalau misalkan tugas itu sudah otomatis bentuknya makalah ya. Misalkan tanpa sekreatif mungkin aja. Jadi tanpa daftar isi tidak apa-apa, yang penting ada soal kalian apa, penjelasannya apa, disusun yang rapi. Ya, diberikan cover, ya, PDF boleh, itu lebih baik ya, PDF aja ya, PDF. Jadi jangan Word ya, kalau Word nanti takutnya beda versi, berantakan nanti bentuknya. Jadi PDF. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada kendala apa-apa, kesulitan, silakan langsung dikomunikasikan dengan saya karena WhatsApp dosen juga saya yakin teman-teman sudah punya semua ya. Oke, jadi itu Meet-nya. Jangan lupa satu kelas satu link saja, dikoordinasi, jangan masing-masing orang kirim ke email, nanti susah dikoreksi ya. Nyebar, jadi nggak jelas nanti. Satu saja link Google Drive lalu WA-kan ke dosen pengampu, yaitu saya berarti dosen pengampunya. Saya rasa gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-temanku sekalian, hari ini kita mulai praktek. Jadi ada sebuah studi kasus di mana kita harus menciptakan suatu karya desain berupa karya tipografi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, desain kasusnya ya. Jadi kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai pengaplikasian tipografi pada karya desain ya. Ada di sini ada macam-macam ya. Dari buku novel, kemudian poster, kemudian ada reklame, ada majalah, ada halaman komik, ada titel ya.
Nah, coba kita hari ini bikin suatu karya tipografi. Nah, kita cek nih, teman-teman. Nah, di sini kita memiliki beberapa suatu permasalahan ya. Nah, di sini kita memiliki beberapa karakter. Ya, ini ibarat aja, tetapi ini gambaran suatu kondisi di mana kita harus menyelesaikan permasalahan ini. Nah, di sini kita punya karakter komik, katakan ya, karakter komik, dan dia butuh titel ya. Komik itu butuh titel, butuh judul. Ya, nah ini butuh judul. Nah, tapi masalahnya ini belum ada judulnya. Nah, oleh karena itu tahap pertama dalam membuat karya desain, apakah kita langsung gambar? Tentu saja tidak, teman-teman. Ya, tentu saja tidak. Kita cari tahu dulu datanya. Nah, pertama kita harus riset dulu. Ini karakter ini sebenarnya mereka siapa? Komiknya genre apa? Misalkan. Ya, kita harus tulis dulu. Ya, kita harus tulis dulu. Nah, ini misalkan saya siapkan papan tulisnya. Nah, kita bisa menggunakan analisa 5W1H ya dalam memecahkan suatu permasalahan ya. 5W plus 1H. Ya, pertama berarti apa? Yang kedua, siapa? Yang keempat, kapan? Yang ketiga kapan? Yang keempat bagaimana? Yang kelima, di mana? Di mana? Yang keenam, what, why, kenapa? Nah, ini pakai analisa ini dulu. Nah, jadi ini tentang apa? Ya, medianya apa? Oh, berarti medianya adalah komik misalkan. Ya. Siapa? Nah, siapa di sini adalah orang yang mungkin bisa kita ambil segmentasinya siapa. Nah, kita cari tahu dulu. Misalkan dalam kasus ini segmentasi utamanya adalah anak-anak dan remaja. Ya. Nah, jadi gini. Kalau kita bicara tentang buku komik ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan segmentasinya remaja dan dewasa, itu sebenarnya sasaran yang lebih mudah. Dalam artian kemungkinan orang remaja dan dewasa itu kalau kita bicara tentang buku komik, mereka otomatis sudah punya uang saku, ya kan? Uang saku yang tetap, di mana mereka untuk membeli buku komik tinggal beli aja karena uangnya sudah ada, pengen beli buku komik beli. Tapi kalau segmentasinya anak-anak, nah ini lebih susah teman-teman. Kenapa? Karena anak-anak kebanyakan nggak punya uang saku. Saat mereka ingin buku komik tertentu, mereka harus minta dulu ke orang tuanya. Jadi otomatis kalau kita menyasar segmentasi anak-anak, otomatis kita harus menyasar juga segmentasi orang tua. Ya. Jadi kurang lebih gambarannya kita menyediakan bacaan yang berkualitas dan baik untuk anak-anak dan berharap orang tua bersedia membelikan anaknya buku komik untuk dikonsumsi anak-anaknya. Nah, jadi otomatis nah kita cek ya, misalkan ini kita riset bukunya tentang apa ini. Oh, ternyata setelah kita pelajari misalkan, ya kan? Setelah kita pelajari, oke. Loading ya.
Nah, misalkan ternyata bukunya religi untuk anak-anak misalkan ya, temanya genrenya religi untuk anak-anak. Jadi berarti siapa saja yang terlibat dalam komik ini berarti kita bisa menentukan segmentasinya ternyata untuk anak-anak. Berarti anak-anak otomatis, anak-anak dan remaja misalkan otomatis untuk ortu juga. Ya, ini saya berikan teks seperti ini. Nah, jadi sebelum membuat karya desain apapun itu, kita harus membuat skrip dulu atau susunan konsepnya dulu. Nah, ini salah satunya kita bisa menggunakan 5W plus 1H. Di situ kita bisa menentukan ini medianya apa, terus segmentasinya apa, ya, masalahnya apa ini, ya. Nah, di sini harus kita kaji semuanya, teman-teman. Jangan sampai ada satupun yang terlewat. Nah, ini siapa ini segmentasinya? Berarti anak-anak. Otomatis kita harus menjurus ke ACC dari orang tua, ya. Nah, kemudian kapan komik ini akan dikonsumsi? Ya, berarti kalau bisa dari tahun 2023 sampai seterusnya. Ya, kalau bisa tak terhingga. Bisa sampai cetak ulang berkali-kali ya. Ini contoh kasusnya ya. Nah, kemudian bagaimana agar komik ini bisa berhasil ya. Nah, kalau kasusnya titel ya, di sini kita harus salah satunya bikin titel yang menarik. Nah, menarik di sini sudah pernah kita bahas ya. Prinsip keterbacaan, prinsip tujuan tipografi itu seperti apa? Bisa tinggal kita aplikasikan ilmunya. Kemudian di mana? Ya, segmentasinya ini di mana? Oh, berarti hanya sebatas di Indonesia. Nah, jadi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jangan sampai misalkan kita bikin komik Indonesia tapi segmentasinya konten-kontennya sangat berbau asing, misalkan terlalu barat, terlalu Jepang dan sebagainya. Nah, itu berarti kurang relevan. Kalau komik Indonesia idealnya kita membicarakan hal-hal yang ada di Indonesia. Jadi bukan berarti kalau kita ngomong Indonesia, nah ini yang orang kadang lupa pahami. Bukan sekedar hanya dengan wayang, bukan hanya dengan sekedar baju adat, ya, tari tradisional, bukan sebatas itu. Tapi kebiasaan orang Indonesia itu seperti apa, ya. Nah, ini salah satu contoh menarik teman-teman ya. Kalau orang Barat, orang di luar orang Indonesia, misalkan orang justru di negara-negara maju ya, seperti di Barat, seperti di Korea, Jepang, China. Nah, mereka misalkan ini contoh ya, ini contoh yang paling otentik. Mereka kebanyakan nggak semuanya berarti ya, kebanyakan nggak semuanya, mereka merasa bahagia kalau sudah mencapai impiannya. Misalkan mereka baru merasa bahagia dan berani untuk menikah kalau sudah mapan, sudah punya penghasilan, sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah siap baru mereka menikah. Nah, saking mereka nggak percaya ya, kemungkinan ya, nggak semuanya ya, mungkin nggak percaya bahwa rezeki itu padahal pernikahan itu membuka pintu rezeki. Nah, misalkan seperti itu. Tapi kalau orang Indonesia ya dengan berbagai macam kepercayaannya, mereka percaya bahwa nikah itu justru malah jalan untuk meraih kebahagiaan. Jadi misalkan mereka tetap realistis ya. Oh, setidaknya aku punya penghasilan cukup untuk berumah tangga meskipun belum punya rumah, belum punya mobil. Kalau belum ada mobil, kita bisa pakai taksi online misalkan. Belum ada rumah, kita bisa ngekos dulu. Nah, jadi mereka lebih fleksibel dalam mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu ciri orang Indonesia, teman-teman. Ya, kemudian kulinernya seperti apa? Kebiasaan gotong royong, easy going, ya, nggak mudah stres. Nah, itu termasuk ciri dari Indonesia. Nah, harus dipahami ya. Lalu kenapa komik ini diciptakan? Nah, berkaitan dengan titel, ya, kenapa diciptakan? Berarti konsepnya ya kita melihat konsep komiknya misalkan. Kenapa ini diciptakan? Agar orang bisa bahagia dengan membaca komik ini. Ya, tahu tips
happy ya. Nah, tips happy. Jadi buku ini adalah buku yang dengan genre religinya bikin orang bahagia. Nah, di sini dijelaskan bahwa bahagia salah satunya bersyukur dan berbagai langkah lainnya sampai dengan cara banyak sedekah dan bertaubat misalkan seperti itu ya. Ini contoh kasusnya seperti itu. Nah, kemudian harus ada titel di sini. Nah, jadi solusinya itu ya, harus ada titel. Nah, ini dulu konsepnya teman-teman. Jadi harus dipahami dulu sebelum saya lanjut ya. Nah, ini sebelum kita bahas harus ada tahu dulu permasalahannya. Ya, konsepnya kita bangun dulu. Berarti medianya adalah komik, segmentasinya anak-anak. Berarti untuk tahun ini titelnya harus menarik, bisa mudah dibaca, sesuai konsepnya orang Indonesia. Terus kemudian kenapa untuk bikin orang happy. Berarti kita bisa menarik kesimpulan font, tipe font, ya, tema font yang kita pilih harus bertemakan ya. Kita bisa filter di sini teman-teman. Saya bikin note aja dulu ya. Saya bikin note dulu. Nah, ini konsep titel pada komik. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa konsep font berarti harus happy untuk anak dan remaja. Berarti anggaplah semua umur ya, serta orang tua juga. Orang tua juga suka. Nah, maksudnya di sini bukan target utamanya orang tua. Gimana agar orang tua itu tertarik sehingga merekomendasikan buku komik ini untuk dikonsumsi anaknya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Mana tadi? Nah, ini berarti titelnya, temanya happy ya. Happy. Nah, karakternya ini siapa? Misalkan saya akan membuat titel berdasarkan karena point of interest-nya adalah karakter. Ya, di sini teman-teman kita menggunakan judul dengan mengambil nama karakternya. Misalkan, berarti nama judul saya beri judul Trio Ikhlas. Nah, berarti sudah ada bahan apa yang akan kita ketik nanti ya. Nah, ini saya save. Berarti konsepnya harus font yang bahagia untuk anak dan remaja, disukai orang tua ya, temanya ya happy ya, temanya di sini happy ya. Anak dan remaja happy, religi ya, ada edukasinya, ada komedinya. Nah, di sini kita bisa mengumpulkan data di sini. Di religi, edukasi, komedi untuk anak dan remaja. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita siapkan dulu teman-teman. Ya, jadi sebelum panjang lebar kita membahas mengenai konsep, mengenai visualisasinya, kita harus paham konsepnya terlebih dahulu ya. Nah, baru nanti kita baru tahapan selanjutnya kita baru membahas visualisasi ya. Jadi ini di pertemuan ke-9 kita bahas dulu di sini konsep karya ya. Konsep karya.
baru setelah itu tahapannya kita nanti akan membuat sketsa dulu, sketsa karya dulu, ya kan? Baru setelah sketsa fix kita masuk ke pemilihan font. Baru masuk ke tahap pemilihan font, teman-teman, ya kan? Setelah pemilihan kita proses penataan dan modifikasi, ya. Pemilihan kita masuk ke tahap penataan dan modifikasi font sesuai konsep tentunya, ya, sesuai konsep. Tahap selanjutnya baru kita visualisasikan, ya, visualisasikan sampai ke efek. Nah, baru kita pengaplikasian ke media. Pengaplikasian tipografi ke media hingga fix. Bisa juga diaplikasikan ke semua media pendukung. Nah, nanti saya jelaskan apa itu. Nah, baru nanti pertemuan ke-15 kita bahas kisi-kisi UAS, ya. Nah, jadi kurang lebih tahapannya seperti itu, ya teman-teman, ya. Jadi kita kalau membuat karya tipografi nggak serta-merta langsung gambar aja, ya, buka program desainnya, bukan sekedar itu, kita harus bahas dulu. Nah, ini studi kasusnya, contoh kasusnya saya gambarkan satu aspek aja. Nah, teman-teman nanti bisa menerapkan metode pembangunan konsep ini ke dalam berbagai jenis karya tipografi. Nah, makanya nanti teman-teman tantangannya adalah bagaimana kalian mengaplikasikan pada karya kalian sendiri. Jadi tetap ada latihannya. Jadi saya sebagai dosen memberikan sandaran teorinya, ya, metode empirisnya, kalian harus mengamalkan itu agar teman-teman benar-benar bisa menguasai ilmunya, ya. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WhatsApp, ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalkan ada pertanyaan, jangan overthinking sendiri, bisa dikomunikasikan, ya. Kalau misalkan saya terlalu panjang membahasnya, bisa saya rekam di voice note di WhatsApp, itu juga bisa. Japri juga boleh dan sebagainya, ya. Banyak cara. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa berkah, bisa bermanfaat, ya. Sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah modal yang sangat penting, ya teman-teman, ya. Kalau kita sakit justru kita nggak bisa produktif dalam berkarya, ya. Kalau kita sehat, ya, kita mau ngapa-ngapain aja juga enjoy, ya kan. Jadi jangan lupa modal utama itu bukan uang, tapi kesehatan. Apapun semua butuh modal, ya. Belajar itu butuh modal. Ada waktu, ada tenaga, ada biaya, kemudian ada kemauan, ya, ada keikhlasan dalam belajar. Jadi kalau misalkan belajar hanya sekedar menyimak tetapi tidak diaplikasikan, tidak diresapi, ya, itu hanya wasting time, ya. Jadi yang dimaksud keberkahan ilmu itu kalau ilmu itu benar-benar bisa bermanfaat buat kalian sendiri, buat orang lain. Nah, itu berarti parameter ilmu bisa bermanfaat. Nah, jadi jangan lupa teman-teman, pesan saya, jadilah
insan desainer, insan desain komunikasi visual yang bisa memberikan value bagi semua orang. Jangan cuma ngejar profit aja, tapi bagaimana karya kita bisa bermanfaat buat semua orang. Nah, itu tugas kita diciptakan di dunia ini, ya kan? Jadi beribadah itu bukan hanya ritual-ritual, bukan sekedar di gereja, bukan sekedar di masjid, bukan sekedar di pura, bukan sekedar di wihara, tetapi bagaimana kita bisa juga bermanfaat untuk sesama manusia. Nah, itu tujuan kita diciptakan di alam dunia ini, teman-teman. Nah, berawal dari ilmu desain, khususnya tipografi ini, bagaimana karya-karya desain kita bukan hanya mendapatkan profit, bukan hanya mendapatkan keuntungan dunia, tapi bermanfaat nggak bagi orang lain, ya kan? Nah, jadi itu yang saya harapkan, kita bisa menjadi insan desain komunikasi visual yang memiliki value. Nah, mungkin hari ini itu aja. Semoga berkah ilmunya. Sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya. Hari ini fokus ke konsep dulu, baru nanti ada rancangan-rancangan yang wajib kita untuk selesaikan tiap tahapnya, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah sungguh-sungguh menyimak perkuliahan saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.